Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi di channelnya Tommy Tetsuya bersama saya Tommy, yang kali ini kita akan mengenal lebih dekat siapa itu Juragan 99 si Crazy Rich asal Malang. Seorang anak muda yang sukses sebelum menginjak usia 30 tahun. Di usia yang ke-33 tahun ini, dia telah mengkoleksi berbagai macam mobil mewah dari hasil kerja kerasnya dalam berusaha. Kalau dihitung dari usianya, Mas Gilang ini mencapai kesuksesan cukup singkat dalam kurun waktu 5 tahun. Bahkan sudah mempunyai jet pribadi yang bermerek Cessna Citation Latitude yang diberi nama J99 Corp, dibanderol dengan harga berkisar 280 miliar rupiah. Dia juga mempunyai sederetan mobil-mobil mewah yang nangkring di garasinya, antara lain McLaren 720S yang harganya berkisar 11 miliar rupiah. Untuk jalan-jalan sore dia memakai Ferrari 4XTX yang harganya berkisar 8 miliar rupiah, dan juga Bentley Continental GT yang harganya berkisar 8 miliar rupiah. Yang ini cocok buat pergi belanja ke mall. Kalau untuk perjalanan jauh, kayaknya dia lebih nyaman memakai BMW X7 yang harganya berkisar 2,7 miliar rupiah. Kalau untuk jalan-jalan ke puncak atau ke perbukitan dan pergunungan, Mas Gilang ini memakai Mercedes-Benz AMG G63 yang harganya berkisar 6 miliar rupiah. Kalau jalan-jalan keliling komplek, kayaknya lebih cocok mobil listrik Tesla seharga 1,5 miliar rupiah. Kayaknya untuk pergi makan sate atau nasi goreng, Mas Gilang baru-baru ini membeli mobil Toyota Supra yang harganya berkisar 2 miliar rupiah. Untuk pergi makan bakso, mie rebus atau mie goreng, Mas Gilang ini mengendarai sepeda motornya yaitu BMW R90 dengan harga 650 juta rupiah, melebihi harga Pajero dan Fortuner berikut sepeda motor saya guys. Dan juga Lexus LM 350, Hyundai Palisade, Porsche 718 Cayman, Aston Martin 11, Lamborghini Huracan, Morgan Plus 4, dan yang ini yang paling mahal guys, Rolls-Royce Ghost seharga 25 miliar. Semuanya bukan punya saya, tapi punya Mas Gilang. Saya hanya kebagian menghitung. Oke, lanjut. Juragan 99 ini memiliki nama asli Gilang Widya Pramana yang lahir di Probolinggo tanggal 4 Mei 1989. Dia lahir dari keluarga biasa saja dan bukan dari keluarga orang kaya. Bapaknya adalah seorang pegawai negeri sipil atau PNS yang menjabat sebagai kepala dinas di instansi pemerintah. Pendidikan terakhirnya adalah S1 lulusan di Universitas Negeri Malang. Pada awalnya Mas Gilang ini ingin menjadi seorang PNS, tapi dia tidak diberi support oleh bapaknya. Bahkan bapaknya menganjurkannya untuk menjadi seorang pengusaha. Dia membuka usaha cucian dari cucian motor dan mobil yang diberi nama Lorenzo Snowwash 99 dengan pendapatan 1 juta per bulan. Mas Gilang ini memulai usahanya benar-benar dari bawah. Dalam kurun waktu 5 tahun, dia telah menjadi pengusaha sukses yang kaya raya. Sungguh luar biasa. Dimulai dari usaha cucian motor 5 ribuan sekali cuci, dan juga usaha keset atau pengeset kaki. Dia mulai menjalankan usahanya ketika masih duduk di bangku kuliah. Mas Gilang ini kemana-mana hanya memakai motor butut pada saat itu. Bisnis cucian motornya ini suatu hari dilirik investor, karena dia satu-satunya orang yang memakai usaha cucian motor pakai salju di Malang. Di sana awal bisnisnya mulai berkembang. Mas Gilang ini mempunyai franchise di beberapa tempat. Modal usahanya bukan bantuan dari orang tuanya. Dia juga bekerja sebagai pemandu di travel orang tuanya. Ilmu dari pemandu wisata, Gilang bersyukur pernah terjun menjadi pemandu wisata dan mengenal seluk-beluk kehidupan kru bos. Berbagai pengalamannya dari berkeliling Indonesia, itulah yang menjadi landasan melebarkan bisnis ke segala arah. Salah satunya adalah membangun kerajaan bisnis di bawah naungan company holding yang bernama J99 Corporation yang bermarkas di gedung J99 Corp Pancoran Pasar Minggu, Jakarta. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bisnis sepak bola. Sejak Juni 2021, Gilang dijadikan presiden klub bola Arema Malang FC. Sebelumnya ia memang membeli saham Arema Malang FC dan memberikan sponsorship untuk klub asal Malang ini. Yang kedua, bisnis transportasi. Juragan 99 diketahui memiliki bisnis transportasi yang dia beri nama Juragan 99 Trans, yang pada awalnya bergerak di bus pariwisata, yang baru-baru ini ia melebarkan sayapnya ke angkutan antar kota antar provinsi atau AKAP. Yang ketiga, bisnis kecantikan. Gilang bersama istrinya Sandy Purnamasari memiliki bisnis kecantikan yang ia beri nama MS Glow dan MS Glow for Men dengan omset 600 miliar per bulan. Klinik kecantikannya pun sudah ada di banyak kota di Indonesia.
Yang keempat, bisnis konveksi. Suami dari Sandi Purnamasari ini juga memiliki bisnis konveksi yang diberi nama Juragan Garment. Bisnis tersebut memproduksi berbagai macam produk dimulai dari baju, hijab, tas, dan beragam produk lainnya. Yang kelima, bisnis vape. Bisnis vape milik Gilang diberi nama J99 Vape. J99 Vape menyediakan beragam varian liquid yang dijual secara online atau offline. Yang keenam, bisnis properti. Mas Gilang juga memiliki bisnis properti. Dia juga memiliki kosan mewah di Malang. Kos mewah tersebut dia beri nama Juragan Boarding House. Yang ketujuh, sekolah drifting. Juragan 99 ini juga memiliki cabang bisnis yang cukup unik, yakni sekolah drifting. Dia memberi nama Juragan 99 XAR untuk bisnis sekolah drifting ini. Yang kedelapan, usaha air minum. Gilang juga memiliki usaha lain, yaitu air mineral yang bernama J99 Water. Kenapa Mas Gilang ini memberi nama usahanya Juragan 99? Di awal membuka usahanya, dia kerap dipanggil dengan nama Pak Bos. Di sanalah awalnya dia memberi nama usahanya Juragan 99. Dan angka 99 diambil dari nomor pembalap motor GP Jorge Lorenzo. Dan juga merupakan mitos, angka 99 ini adalah angka keberuntungan. Mas Gilang ini juga pernah menjadi karyawan Bank Danamon selama 4 tahun bagian marketing. Dia menikah pada tanggal 7 Februari 2013 silam dengan Sandi Purnamasari. Sekarang dia telah dikaruniai 2 orang anak putri yang cantik. Anak pertamanya bernama Felicia Lasha Zatira yang lahir pada tahun 2013 silam. Dan adiknya bernama Amberly Lasha Sakaila yang lahir pada tahun 2018 silam. Sekarang kita mereview usaha Mas Gilang di bidang transportasi. Juragan 99 Trans adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang transportasi darat dengan memiliki 14 bus pariwisata yang terbagi dari 1 armada luxury, 2 armada premium, dan 11 lainnya adalah armada eksekutif. Juragan 99 Trans bermarkas di Jalan Abdurrahman Saleh, Asri Katon, Kecamatan Pakis, Malang, Jawa Timur. Pada tanggal 27 Juli 2022, PO Juragan 99 Trans launching untuk bus akapnya. Pada tanggal 28 Juli 2022 yang lalu, Juragan 99 Trans mulai melayani rute Malang-Jakarta dengan menggunakan sasis premium dan layanan yang mewah. Sasisnya menggunakan produk buatan Eropa, yakni Scania, sementara bodinya menggunakan tipe double decker dan sleeper class. Keduanya buatan karoseri Adi Putro. Untuk bus double decker, PO Juragan 99 Trans menggunakan sasis Scania K410 double decker. Bus ini punya bagasi ekstra luas dengan kapasitas 1,2 ton. Kursi pada dek bagian atas mengadopsi kursi social distancing dengan kapasitas 12 kursi. Sementara untuk kelas sleepernya menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626 deck dengan kapasitas private cabin sebanyak 11 orang. Setiap kabinnya dibekali Smart TV 24 inci. Armada bus akap PO Juragan 99 Trans ini juga dilengkapi fasilitas toilet yang bisa digunakan untuk buang air besar. Sekarang kita akan menelusuri bagaimana cara Mas Gilang untuk meraih mimpi dalam membangun usahanya sampai sukses. Di saat masih kuliah, Mas Gilang membuka usaha cucian motor dan mobil. Setelah tamat kuliah, dia juga bekerja di Bank Danamon sebagai marketing. Tapi dia tetap menjalankan usaha sampingan. Setelah itu usaha cucian motornya di-franchise-kan. Mas Gilang menyediakan alat cuci motor, lalu bahan untuk cuci salju Mas Gilang yang jual. Ternyata ramai. Setelah itu, dia dapat orderan dari dinas sosial untuk cucian motor di Karang Taruna, Probolinggo, dan Pasuruan. Setelah married dengan Mbak Sandi, dia menambah usaha baru buat istrinya, yaitu bikin keset. Sampai-sampai rumahnya hampir sama dengan rumah pemulung karena banyak kain-kain perca di rumahnya. Di sanalah dia merasa susahnya dalam membangun usaha. Dalam pikirannya hanya semangat dalam berusaha walau hasil yang dia dapat tidak seberapa. Pendapatannya hanya habis untuk membayar cicilan rumah dan mobil. Lalu di tahun 2015, Mbak Sandi memanfaatkan media sosial untuk jualan online-nya, yaitu lewat BBM, Instagram, dan FB, yaitu menjadi reseller skincare menjual produk orang lain. Bahkan orderannya menjamur ke seluruh Indonesia dan akhirnya mereka bikin brand sendiri dan menambah jenis produk
produknya dari skincare muka sampai ke skincare badan. Usahanya pun terus berkembang dan diterima oleh masyarakat. Begitu juga dengan klinik-klinik kecantikan, banyak memesan produk mereka. Pada awal jualan online, belum ada kompetitornya, jadi di sanalah bisnisnya berkembang dengan pesat. Strategi penjualannya memanfaatkan reseller yang ada, dan pada akhirnya muncullah kompetitor yang menjual produk yang sama dengan merek hampir sama. Semakin lama, untuk orderan online semakin berkembang sampai Mbak Sandy kewalahan. Apalagi dia bekerja sendiri karena tidak mempunyai karyawan, mulai dari admin sampai packing. Lalu Mbak Sandy mengajak Mas Gilang untuk membantu usahanya karena sudah tidak mampu mengelola usahanya sendiri, dan akhirnya Mas Gilang resign dari pekerjaannya sebagai karyawan bank. Setelah itu mereka langsung sewa ruko dan rekrut karyawan. Pada tahun 2017, Mbak Sandy membuka klinik kecantikan yang pertama di Malang. Modal untuk membuka klinik itu adalah keuntungan yang dia dapat dari penjualan online. Di kliniknya, dia memakai alat-alat yang modern dari luar negeri, Eropa dan Amerika. Untuk satu klinik modalnya mendekati 10M. Dia membeli alat-alatnya dengan menyicil selama 6 bulan dari supplier. Usahanya tersebut sangat ramai pengunjung sampai antri keluar karena harganya termasuk ramah di kantong. Strategi ini membuat usahanya berkembang dengan pesat hingga omsetnya mencapai 600 miliar per bulan. Disinilah mimpinya terwujud dengan membeli mobil impiannya serta rumah mewahnya hingga bisa membangun gedung J99 Corporation berlokasi di Pancoran, Jakarta Selatan. Dan usahanya pun merambah ke segala bidang seperti yang telah kita bahas tadi. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang sukses itu adalah orang yang telah melewati masa-masa kegagalannya. Teruslah berusaha walau kita sering mengalami kegagalan. Orang lain hanya bangga melihat kita telah sukses, tapi mereka tidak pernah tahu kalau dulunya kita tak berharga di mata mereka. Pendiri KFC pun adalah orang gagal yang sukses di usia 65 tahun. Demikianlah kisah Crazy Rich asal Malang Juragan 99 yang sukses sebelum usia 30 tahun. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.